Pas 1 akan mempersembahkan video yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Rupanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya harus segera memberitahu Bung Karno. Setelah Syahrir mendengarkan berita kekalahan Jepang, ia segera pergi ke kediaman Soekarno, dan di sana ada Bung Hatta juga. Halo Bung. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore. Silakan duduk. Terima kasih. Ada perlu apa kamu kemari? Jadi begini Bung, saya datang ke sini ada berita penting hari ini. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka Bung. Apakah berita itu benar? Benar Bung, saya menyaksikannya di radio. Jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita jangan dulu bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Benar, apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada, karena ini akan menyangkut masa depan kita. Saya pastikan itu benar Bung. Sultan Syahrir gagal membujuk Bung Karno. Sultan Syahrir pun membicarakan berita itu dengan para pemuda. Jepang telah menyerah. Untuk apa kita terus menunggu? Sudah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta terus bersikeras mengikuti aturan PPKI. Kita tidak ingin proklamasi dibentuk oleh PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita harus merdeka tanpa bantuan Jepang. Hanya ada dua pilihan. Negara besar ini maju karena mandiri atau menjadi budak untuk bangsa asing. Jangan khawatir Syahrir, kita akan terus membujuk dan mendesak mereka. Bagaimana mereka terus tetap dengan pendiriannya? Jika mereka tetap menolak, kita akan berbicara lagi dan mengambil tindakan yang lebih baik. Kita pergi ke depan Bung Karno sekarang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, dan Sukarni tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan keinginan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Iya, Kang Mas ada di dalam, silakan masuk.
Ada apa ini? Kami kesini untuk membicarakan kerja kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bung, kami ingin Bung Karno memproklamasikan Indonesia tanpa bantuan PPKI dan saat ini adalah kesempatan yang bagus. Kalian semua jangan nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan berita itu pun belum tentu benar. Ya jelas saya ingin memerdekakan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Kalian pikir mudah, sedangkan tentara Jepang lebih kuat daripada tentara kita. Jangan menunda-nunda Bung, kami ingin disegerakan. Mungkin besok akan terjadi pertumpahan darah. Kalian memberontak, tidak usah menunggu besok. Borok leherku sekarang. Saudara bisa bunuh saya sekarang, saya tidak akan lepas dari tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Kami hanya memperingatkan jika esok akan lebih rumit. Kita tidak setuju, karena kalian sangat tergesa-gesa dan tidak memperhitungkan. Kalau begitu, kita pamit, Bung. Mereka pun mengadakan rapat para pemuda di Cikini untuk menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang kita harus lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras kepada pendiriannya. Begini saja, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja untuk menjauhi dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju? Bagaimana kalau kita bawa saja ke Rengas Dengklok dekat Karawang karena di sana terjamin keamanannya? Ya, saya setuju. Setuju. 16 Agustus 1945 dini hari, pemuda melaksanakan rencana untuk menculik Soekarno dan Hatta. Mereka terlebih dahulu membawa Hatta lalu menuju ke kediaman Soekarno dan mengamankan Soekarno dan Hatta ke Karawang. Tehnya, Mas. Terima kasih. Anaknya ganteng kayak bapaknya. Sekarang ikut kami ke Karawang. Tunggu, jika Kang Mas pergi, saya akan ikut. Baiklah, silakan siap-siap. Saya akan menunggu di luar. Ini pasti rencana Syahrir. 16 Agustus 1945, Subarjo mendatangi kediaman Soekarno dan mengetahui bahwa Soekarno tidak ada lagi di rumahnya, dan memutuskan untuk mendatangi rumah Wikana. Subarjo meyakinkan Wikana untuk memberitahukan di mana keberadaan Soekarno dan Hatta. Bung! Bung! Mana perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Saya harus mencarinya. Wikana! Wikana! Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu, rasanya tidak arif kalian menyembunyikan mereka berdua. Tidak arif bagaimana? Saya sudah menjelaskan kepada mereka berdua, namun mereka menolak. Percayalah, besok sebelum jam 12 mereka belum memproklamasikan kemerdekaan, maka nyawa saya taruhannya. Ya sudah, kita pergi ke Karawang. Subarjo diantar oleh Wikana menuju tempat pengasingan Soekarno dan Hatta. Bagaimana keadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Alhamdulillah, kami berdua baik. Syukurlah. Subarjo, bagaimana dengan Jakarta sekarang? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Apa kita sudah sia-sia dalam sehari ini? Kita harus pergi ke Jakarta sekarang. Soekarno dan Hatta menemui Moichiro Yamamoto untuk mencari tahu kebenaran mengenai berita itu dan meminta untuk memerdekakan Indonesia. Moichiro Yamamoto ternyata terus menolak, membuat Soekarno, Hatta, dan Subarjo harus membicarakannya kembali. Moichiro Yamamoto terus saja menolak untuk kemerdekaan Indonesia. Berarti mereka itu benar. Kita harus memastikan sebelum sesuatu terjadi. Kau benar.
kita harus pergi ke kediaman Laksamana Maeda untuk berunding lagi dan merumuskan proklamasi bersama golongan muda. Soekarno, Hatta, Subarjo, Soekarni, dan Wikana mendatangi rumah Laksamana Maeda untuk kembali berdiskusi mengenai kemerdekaan Indonesia dan merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Ada apa kalian datang ke sini? Apakah ada masalah serius? Sebelumnya kami ingin meminta maaf telah mengganggu waktu beristirahat Anda. Jadi kami ingin bertanya, apakah Jepang sudah benar-benar menyerah? Itu memang benar. Jepang telah menyerah kepada sekutu, tapi hal ini masih dirahasiakan agar tidak menimbulkan kekacauan. Kami bingung. Para pemuda mendesak kami agar segera menyelesaikan proklamasi Indonesia dengan secepatnya. Hal ini memang bagus, mengingat sekarang adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau boleh, siapa yang menjual rumah ini? Kami setuju. Jika berita itu benar, kami akan segera menyelesaikan proklamasi Indonesia dengan secepatnya. Rencananya kami ingin membuat teks proklamasi di rumah ini. Gunakan tempat ini sepuasnya, saya akan beristirahat. Ini teks proklamasinya sudah selesai. Siapa yang mau menandatanganinya? Bagaimana jika ditandatangani oleh orang-orang yang berada di ruangan ini? Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Bagaimana jika ditandatanganinya dengan nama bangsa Indonesia yang diukir oleh Soekarno dan Hatta? Bagaimana? Setuju? Setuju. Agustus dini hari, setelah naskah proklamasi selesai dan siap dibacakan di pagi hari, Soekarno jatuh sakit dan dirawat oleh Fatmawati. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Latif menjemput Soekarno karena semua persiapan dan membacakan proklamasi kemerdekaan sudah siap. Bung. Semua rakyat sudah berkumpul. Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak mau keluar jika Hatta belum datang. Siap. Bagaimana, Bung? Apakah sudah siap? Siap.
Saudara-saudara sekalian, pada waktu ini kita dapat berkumpul menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari ratus-ratusan tahun yang lalu. Kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajah. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan menjadi ombak agar kehidupan dapat menjadi lebih baik dan layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raga dari mulai penjajahan Inggris, Portugis, Jepang, dan juga Belanda. Kita selama ini seolah-olah tunduk di hadapan para penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap mengunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Kini harapan kita bukan lagi angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan sehingga dapat kita saksikan saat ini proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan ditandai naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.